melakukan uji hipotesis untuk beberapa kelompok yang distribusi datanya tidak normal, sehingga kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan uji non-parametrik. Oke, sebelum kita mulai, kita import datanya dulu. Oke, ini sudah saya siapkan datanya. Ini filenya dalam bentuk CSV, saya upload ke dalam R. Oke, bentuknya seperti ini datanya. Ini saya punya 5 kelompok, ada 20 data gitu ya, data dari Mencit. Ini kita mau bandingkan apakah onset dan durasinya itu berbeda atau tidak gitu ya. Ini ada kelompok yang diberikan IV, kemudian intraperitoneal, intramuskular, sukutan, dan pemberian oral. Oke, seperti biasa kita akan gunakan library. Oke, kita upload dulu, kemudian kita lakukan pemeriksaan distribusi data. Oke, setelah kita periksa, kita tes dulu ya normalitas dari onsetnya. Normalitas dari onsetnya ini kita split dulu datanya, yaitu data yang ini, kemudian kita mau ambil onset gitu ya, kemudian grupnya. Oke, nah setelah kita potong gitu ya, kita akan lakukan uji normalitas data menggunakan Sapirowik gitu ya. Oke, di sini kita dapat bahwa data dari IM itu distribusinya normal, kemudian data dari IP distribusinya normal, kemudian data dari IV distribusinya tidak normal. Sedangkan oral distribusi onset, data onsetnya normal, kemudian yang SC distribusi data onsetnya normal gitu ya, sehingga kita bisa tulis di sini data onset kelompok IV tidak terdistribusi normal. Oke, jadi di sini salah satu grup kita distribusi datanya tidak normal, sehingga kita harus lakukan uji hipotesis non parametrik untuk membandingkan keseluruhan grup ini gitu ya. Tadi sudah onsetnya, kemudian kita coba periksa durasi gitu ya, durasi apakah datanya normal atau tidak. Oke, kita samakan ini, kita copy saja. Nah, ini kita ambil data duration gitu ya. Kemudian yang di sini juga kita ganti durasi. Oke. Nah, kalau dilihat dari data durasinya gitu ya, ini yang IM distribusi datanya normal gitu ya, kemudian yang IP distribusi datanya juga normal,
Kemudian yang IV nih lagi-lagi tidak normal gitu ya, 0,19. Kalau yang onset tadi itu 0,2 gitu ya. Kemudian yang oral ini distribusi datanya normal. Kemudian yang subkutan juga distribusi datanya normal, sehingga kita bisa bilang, ini kita copy saja, bahwa data durasi kelompok IV tidak terdistribusi normal lagi gitu ya. Oke, kita sudah punya, kita sudah analisis distribusi datanya. Kita akan lakukan uji hipotesis gitu ya. Uji hipotesis untuk onsetnya menggunakan Kruskal-Wallis. Oke, nah di sini mari kita onset hipotesis gitu ya. Tadi sudah onset normality, sekarang ini onset hipotesisnya kita menggunakan Kruskal test. Kruskal test dari data onset gitu ya. Kemudian ininya grup, terus datanya sama dengan onset duration, ini data dari ini ya. Oke, kemudian ini kita bisa running. Oke, kita sudah dapat data onset hipotesis dalam bentuk list. Kita akan lihat datanya seperti apa. Kita print saja datanya. Onset hipotesis. Oke, nah di sini nilai p-value-nya adalah 0,001394, sehingga data onset dari beberapa kelompok ini berbeda gitu ya. Nah, kita tadi membandingkan ranking datanya gitu ya. Membandingkan ranking datanya ternyata berbeda antar kelompok ini gitu ya. Tetapi kita harus tahu gitu ya, antar kelompok mana yang berbeda. Nah, di sini kita akan lakukan post hoc test gitu ya. Post hoc test mana tadi? Oke, ini kita copy sini aja. Post hoc test untuk onset gitu ya. Nah, post hoc test yang digunakan ini adalah kita menggunakan Pairwise-Wilcoxon test gitu ya. Post hoc-nya Pairwise-Wilcoxon test yang ini. Kemudian datanya adalah onset gitu ya. Kemudian grupnya gitu ya. Grupnya yang ini. Kemudian adjustmentnya gitu ya, kita harus adjust karena kita membandingkan beberapa kelompok sekaligus. Nah, kita mau lihat mana nilai probabilitasnya yang paling yang benar-benar berbeda gitu ya, sehingga kita perlu melakukan adjustment dari nilai probabilitas yang kita peroleh. Nah, ini kita menggunakan metode Benjamini-Hopberg gitu ya. Oke, mari kita running. Nah, dari sini dilihat bahwa durasi onset antar kelompok berbeda gitu ya, kecuali antara IP dengan IM, kecuali data
onset antara IP dengan IM. Oke, kemudian kita lihat yang data durasi. Nah, data durasi ini kita copy saja. Dari sini ya. Dari sini kita copy saja. Oke, ini kita ganti. Uji hipotesis untuk durasi. Durasi menggunakan Kruskal-Wallis karena tadi sama ya. Data durasi dari kelompok IV-nya itu tidak terdistribusi normal. Oke, di sini kita ambil data duration-nya. Data duration-nya grupnya sama gitu ya. Kemudian ini kita bisa running. Baik, ini kita ubah menjadi durasi. Oke, kita running dulu baris ke-20, kita running satu persatu ya. Oke, durasi hipotesisnya sudah ada di sini, sudah ada dalam bentuk list. Mari kita print saja. Oke, nah di sini nilai probabilitasnya adalah 0,0025 gitu ya, sehingga si durasi kelompok ini gitu ya, durasi dari beberapa kelompok ini berbeda. Nah, untuk mengetahui durasi mana yang berbeda gitu ya antara kelompok apa dengan kelompok apa, mari kita bandingkan di sini. Ini data dari sini ya. Oke, kita ambil data durasinya. Kemudian grupnya masih tetap. Adjustment p-value-nya kita menggunakan Benjamini-Hopwood lagi gitu ya. Oke, nilainya adalah seperti ini. Kalau dilihat di sini, ini hanya semuanya berbeda kecuali untuk perbandingan antara IP dengan IM dan IV dengan IP gitu ya. Jadi durasi antar kelompok berbeda kecuali data durasi antara IP dengan IM dan durasi antara, ini typo, kita ganti dulu, durasi antara IP dengan IV gitu ya. Oke, sampai di sini untuk uji hipotesis data yang tidak terdistribusi normal. Jadi kita harus menggunakan uji hipotesis non parametrik. Di sini kita menggunakan Kruskal-Wallis test. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya.